Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang operasi pada himpunan. Ada 4 operasi pada himpunan. Yang pertama, irisan himpunan. Yang kedua, gabungan himpunan. Yang ketiga, selisih himpunan. Yang keempat, komplement himpunan. Tapi pada kesempatan kali ini kita belajar 2 jenis dulu ya, yaitu irisan dan gabungan himpunan. Ayo kita belajar bersama. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang irisan dan gabungan himpunan. Sebelum memasuki materi, mari kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah diharapkan nanti kalian dapat menentukan irisan buah himpunan. Yang kedua, diharapkan kalian dapat menentukan gabungan buah himpunan. Yang ketiga, diharapkan kalian dapat menyajikan irisan dan gabungan himpunan dengan menggunakan diagram Venn. Dan yang keempat, diharapkan kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan irisan dan gabungan himpunan. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mari kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu tentang irisan himpunan. Apa sih itu irisan himpunan? Irisan himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A sekaligus menjadi anggota himpunan B juga. Irisan himpunan A dan B dapat dinotasikan sebagai berikut. A irisan B adalah himpunan X sehingga X elemen himpunan A dan X elemen himpunan B. Jika ada notasi seperti ini, kita baca himpunan A irisan himpunan B seperti huruf N ya anak-anak. Ini adalah simbol dari irisan. Untuk lebih memahami tentang irisan himpunan, mari perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, diketahui himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B dengan anggota 2, 4, 6, dan 8. Tentukan irisan himpunan A dan B dan sajikan dalam diagram Venn. Kita tulis kembali himpunan A dan himpunan B. Kemudian untuk menentukan irisan himpunan A dan B, kita tentukan anggota A dan B yang sama. Ya, betul, yaitu 2 dan 4 adalah anggota himpunan A dan B yang sama. Jadi, irisan himpunan A dan B anggotanya adalah 2 dan 4. Kemudian, kita sajikan dalam diagram Venn. Pertama, buat persegi panjang dan letakkan huruf S di sisi kiri atas yang menunjukkan himpunan semesta. Kemudian kita buat kurva untuk himpunan A dan kurva tertutup untuk himpunan B. Kemudian kita tulis anggota irisan dari himpunan A dan B di perpotongan antara lingkaran himpunan A dan himpunan B, sehingga kita peroleh 2 dan 4. Kemudian kita tulis sisa anggota A yang belum ada, yaitu 1, 3, dan 5. Nah, kita tulis juga sisa dari anggota B yang belum tertulis, yaitu 6 dan 8. Kemudian kita arsir yang merupakan anggota irisan A dan B, yaitu 2 dan 4. Nah, yang berwarna biru adalah irisan himpunan A dan B. Untuk lebih memahami, kita bisa perhatikan contoh soal nomor 2. Diketahui himpunan K adalah X sehingga X kurang dari 10, di mana X elemen bilangan cacah. Kemudian himpunan L adalah X sehingga X kurang dari sama dengan 5, di mana X elemen bilangan asli. Tentukan K irisan L dengan mendaftar anggotanya dan sajikan dalam diagram Venn. Langkah pertama, kita tentukan dulu anggota dari himpunan K.
yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ingat, tidak ada tanda sama dengan sehingga angka 10 tidak masuk ke dalam himpunan K. Sedangkan untuk himpunan L, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena di sini tanda yang digunakan adalah kurang dari sama dengan, maka 5 ikut ke dalam anggota himpunan L. Sekarang untuk menentukan irisan dari himpunan K dan L, tentukan adakah anggota yang sama dari himpunan K dan L? Ya, ada, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, irisan dari himpunan K dan L adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika kalian perhatikan, hasil dari irisan sama dengan anggota himpunan L, karena himpunan L adalah himpunan bagian dari himpunan K. Sehingga jika kita sajikan dalam diagram Venn, maka himpunan L berada di dalam himpunan K. Kita tulis anggota himpunan L yang merupakan anggota irisan dari himpunan K dan L, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita tulis sisa anggota K yang belum ditulis, yaitu 0, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian kita arsir yang merupakan irisan dari himpunan K dan L, yaitu himpunan L itu sendiri yang merupakan hasil irisan dari himpunan K dan L, karena himpunan L adalah himpunan bagian dari K. Yang berwarna biru adalah hasil irisan dari himpunan K dan L. Ya anak-anak, untuk lebih memahami lagi, kalian bisa perhatikan contoh soal yang ketiga. Diketahui himpunan X yaitu huruf-huruf yang membentuk kata baca, dan himpunan Y adalah himpunan huruf-huruf yang membentuk kata tulis. Tentukan irisan himpunan X dan Y dan sajikan dalam diagram Venn. Pertama, kita tentukan anggota dari himpunan X, yaitu BAC. Jika ada huruf yang sama, maka cukup tulis satu kali, tidak perlu ditulis dua kali. Kemudian himpunan Y anggotanya adalah TULIS. Karena tidak ada huruf yang sama, maka semua huruf pada kata tulis ditulis semua. Kemudian untuk menentukan irisan himpunan X dan Y, kita tentukan adakah anggota X dan Y yang sama. Ternyata tidak ada anggota X dan Y yang sama. Oleh karena itu, irisan himpunan X dan Y adalah himpunan kosong. Sehingga jika kita gambarkan dalam diagram Venn, maka lingkaran X dan lingkaran himpunan Y terpisah dan tidak saling berpotongan. Kemudian kita masukkan anggota himpunan X, yaitu B, A, C, dan kita tulis anggota himpunan Y, T, U, L, I, S. Di mana arsirannya? Karena tidak ada irisannya, di mana irisannya adalah himpunan kosong, maka tidak ada bagian yang kita arsir yang menunjukkan irisan himpunan X dan Y. Jadi diagram Venn-nya tersaji seperti tampak pada layar kalian anak-anak. Apakah sudah bisa memahami irisan? Jika sudah, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang gabungan himpunan. Apa sih itu gabungan himpunan? Gabungan himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Gabungan himpunan A dan B dapat dinyatakan dengan notasi sebagai berikut. A gabung B adalah himpunan X sehingga X elemen himpunan A atau X elemen himpunan B. Jika kita perhatikan baik-baik, simbol dari himpunan seperti huruf U, sedangkan ingat simbol pada irisan seperti huruf N. Ingat-ingat ya anak-anak.
Untuk lebih memahami tentang gabungan himpunan, ayo perhatikan contoh soal berikut. Diketahui himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B dengan anggota 2, 4, 6, 8. Tentukan gabungan himpunan A dan B dan sajikan dalam diagram Venn. Untuk menentukan gabungan himpunan, kita tulis kembali anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Kemudian, untuk menentukan gabungan, kita tulis semua anggota A dan B. Jika ada yang sama, maka cukup tulis satu kali, sehingga kita peroleh gabungan dari himpunan A dan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Karena di sini ada anggota yang sama yaitu 2 dan 4, namun tetap ditulis cukup satu kali. Dan sekarang kita sajikan dalam diagram Venn. Karena ada anggota yang sama, maka lingkaran dari himpunan A dan lingkaran dari himpunan B saling berpotongan. Kemudian kita tulis anggota yang sama dulu di perpotongan dari himpunan A dan himpunan B, yaitu 2 dan 4. Kemudian kita tulis sisa dari anggota A yang belum ditulis, yaitu 1, 3, dan 5. Kemudian kita tulis anggota himpunan B yang belum tertulis, yaitu 6 dan 8. Nah, perbedaannya adalah saat kita mengarsir. Saat di irisan, kita arsir anggota yang merupakan irisan himpunan. Namun di gabungan, karena kita menggabungkan himpunan A dan B, maka kita arsir seluruh kurvanya. Ya, seperti itu hasil dari gabungan himpunan A dan B jika disajikan dalam diagram Venn. Bagaimana anak-anak, sudah bisa memahami? Jika belum, kalian bisa memutar ulang video untuk contoh soal pertama ini. Untuk lebih memahami, kalian bisa perhatikan contoh soal yang kedua. Diketahui himpunan K bilangan asli kurang dari 5, himpunan L bilangan prima kurang dari 5. Tentukan himpunan K gabung L dengan mendaftar anggotanya dan sajikan dalam diagram Venn. Pertama, kita tentukan dulu anggota dari himpunan K, yaitu 1, 2, 3, 4. Karena bilangan asli, jadi kita mulai dari 1. Dan karena kurang dari 5, maka berakhir di angka 4. Kemudian, anggota himpunan L adalah bilangan prima kurang dari 5, yaitu 2 dan 3. Kemudian kita tentukan gabungan dari himpunan K dan L. Kita tulis semua anggota himpunan K dan L, dan jika ada yang sama, maka cukup tulis satu kali, sehingga diperoleh 1, 2, 3, dan 4. Jika kalian perhatikan, himpunan L adalah himpunan bagian dari K, sehingga jika disajikan dalam diagram Venn, maka lingkaran L ada di dalam K. Kita tulis anggota L yaitu 2 dan 3. Dan kita tulis anggota himpunan K yaitu 1, 4. Kemudian kita arsir yang merupakan gabungan dari himpunan K dan L, yaitu semuanya. Yang berwarna pink adalah hasil dari gabungan himpunan K dan L. Semoga kalian bisa memahami ya anak-anak. Selanjutnya, kita perhatikan contoh soal ketiga untuk lebih memahami tentang gabungan himpunan. Baik anak-anak, untuk lebih memahami, ayo kita perhatikan contoh soal yang ketiga. Diketahui himpunan M adalah himpunan X sehingga X lebih dari negatif 4 dan X kurang dari 0, di mana X elemen dari bilangan bulat. Dan N adalah himpunan X sehingga X adalah faktor dari 12. Tentukan gabungan himpunan M dan N, kemudian sajikan dalam diagram Venn. Untuk menjawabnya, pertama kita tentukan dulu anggota dari himpunan M, di mana X lebih dari negatif 4 dan kurang dari 0, sehingga kita peroleh himpunan M adalah negatif 3, negatif 2, dan negatif 1.
Kemudian kita tentukan anggota dari himpunan N, di mana himpunan N adalah himpunan faktor dari 12. Sehingga kita peroleh anggota himpunan N adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian kita tentukan gabungan himpunan M dan N dengan cara menulis semua anggota himpunan M dan N, dan jika ada yang sama cukup tulis satu kali. Karena tidak ada yang sama, maka kita menulis gabungan dari himpunan M dan N adalah 1, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian kita sajikan dalam diagram Venn. Karena tidak ada anggota yang sama, maka lingkaran dari himpunan M dan himpunan N terpisah, tidak saling berpotongan. Kemudian kita tulis anggota dari himpunan M, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Dan kita tulis anggota dari himpunan N, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian kita arsir yang merupakan gabungan dari himpunan M dan N, yaitu arsiran yang berwarna pink. Itu adalah gabungan dari himpunan M dan N. Nah, anak-anak, itu adalah contoh soal untuk gabungan himpunan. Berikutnya kita akan belajar tentang aplikasi dari himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan contoh soal berikut. Setelah diadakan pencatatan terhadap 50 anak tentang jenis olahraga yang digemari, terdapat 32 anak gemar voli, 40 anak gemar bulu tangkis, dan 25 anak gemar keduanya. A. Buatlah diagram Venn dari keterangan di atas, dan pertanyaan B. Berapa anak yang tidak gemar voli maupun bulu tangkis? Pertama, kita misalkan V adalah himpunan siswa yang gemar voli, dan B adalah himpunan siswa yang gemar bulu tangkis. Kemudian kita buat dalam diagram Venn. Kita buat dua lingkaran untuk himpunan yang menyukai bulu tangkis dan himpunan untuk siswa yang menyukai voli. Karena ada 25 anak yang gemar keduanya, maka di perpotongan lingkaran himpunan B dan V kita tulis 25 siswa, yang berarti ada 25 siswa yang gemar bulu tangkis dan gemar voli. Kemudian kita tulis banyaknya siswa yang benar-benar hanya menyukai bulu tangkis. Sini tertulis ada 40 anak gemar bulu tangkis, sehingga yang benar-benar hanya gemar bulu tangkis ada 40 dikurangi dengan 25 siswa, sehingga diperoleh 15 siswa. Dan untuk yang hanya gemar voli saja, kita peroleh 32 dikurangi 25, yaitu 7 siswa. Sehingga tampilan diagram Venn-nya seperti tampak pada layar. Kemudian kita tentukan banyak anak yang tidak gemar voli maupun bulu tangkis. Banyak anak yang tidak gemar voli maupun bulu tangkis adalah, kita tulis semua siswa yang ada di dalam kelas, yaitu 50 dikurangi dengan jumlah dari yang suka bulu tangkis saja, yaitu 15, ditambah yang suka dengan bulu tangkis dan voli, yaitu 25, dan ditambah dengan yang suka dengan voli saja, yaitu 7. Sehingga kita peroleh 50 dikurangi 47 sama dengan 3. Sehingga kita tulis 3 siswa ada di luar dari lingkaran yang menyukai bulu tangkis dan lingkaran dari himpunan yang menyukai voli. Ya, itulah cara menyelesaikan contoh soal dari aplikasi yang pertama. Untuk lebih memahami, coba perhatikan contoh soal yang kedua. Dalam sebuah kelas terdapat 40 orang siswa, 25 orang gemar minum es buah, 35 orang gemar minum es krim, dan yang gemar kedua minuman tersebut sebanyak X orang. Buatlah diagram Venn dari keterangan di atas dan berapa orang siswa yang gemar kedua jenis minuman tersebut. Pertama, kita buat diagram Venn dari keterangan di atas. Buat dua lingkaran yang menyatakan himpunan
himpunan siswa yang gemar minum es buah dan himpunan siswa yang gemar minum es krim. Karena ada yang gemar keduanya, maka kedua lingkaran saling berpotongan. Dan yang gemar keduanya kita tulis setelah X orang. Untuk yang gemar minum es buah, karena di sini tertulis 25 orang yang gemar minum es buah, maka yang hanya gemar minum es buah saja kita tulis 25 dikurangi X. Dan yang gemar es krim saja kita tulis 35 dikurangi X. Inilah tampilan diagram Venn dari keterangan di atas. Kemudian kita tentukan banyak siswa yang gemar kedua jenis minuman tersebut. Artinya kita akan mencari nilai X. Banyak siswa yang gemar kedua jenis minuman tersebut adalah kita jumlahkan seluruhnya yang ada di dalam 25 kurangi X ditambah X ditambah 35 dikurangi X merupakan jumlah semua siswa yang ada di dalam kelas, yaitu 40. Kemudian kita jumlahkan konstantanya, yaitu 25 tambah 35, kita peroleh 60. Kemudian kita hitung negatif X tambah X, hasilnya 0, sehingga tersisa min X, sehingga kita peroleh 60 dikurangi X sama dengan 40. Kemudian kita operasikan sehingga kita peroleh negatif X sama dengan 40 dikurangi 60, sehingga kita peroleh negatif X sama dengan negatif 20, atau kita tulis dalam bentuk positif X sama dengan 20. Jadi banyak siswa yang gemar kedua jenis minuman tersebut adalah 20 siswa. Sekian contoh soal untuk aplikasi dari irisan dan gabungan himpunan. Jika kalian masih mengalami kesulitan, kalian bisa mengulang video ini untuk lebih memahami contoh-contoh soal yang ada pada video ini. Baik anak-anak, itulah contoh soal mengenai irisan dan gabungan himpunan serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah ya. Jika kalian belum memahaminya, kalian dapat memutar ulang video ini sampai kalian bisa memahaminya. Terima kasih sudah menonton video Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.